Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saya Uliniha dari SD Negeri Banyu Biru 03. Saya Eka Murniasih dari SDN Genteng 01, Kecamatan Jambu. Saya Ainia Balkis Veladesia dari SD Negeri Rejosari, Kecamatan Jambu. Dan saya Zulaika dari SDN Brongkol 02, Kecamatan Jambu. Kami sudah melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Bagaimana kabarnya Bu Yul? Alhamdulillah, bagaimana sehat? Alhamdulillah, baik Bu Yul. Sesuai janji kita hari ini, kita akan berbincang-bincang ya Bu Yul. Mohon maaf telah mengganggu waktu Ibu Yul untuk hari ini. Nggak apa-apa Bu Eka, memang sesuai janji kita kemarin. Bu Eka akan berdiskusi dengan saya terkait dengan coaching yang menggunakan alat virtual. Nanti Bu Eka akan melakukan coaching dengan coach Bu Eka dan saya akan menjadi pengamat. Gitu ya Bu? Oke, baik Bu Yul. Nanti kita akan memakai 4 kriteria, yaitu kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kompetensi coaching apa yang ingin Bu Eka kembangkan? Jadi seperti ini Bu, kompetensi coaching yang akan saya kembangkan itu meliputi kehadiran penuh atau mindfulness. Terus yang kedua menjadi pendengar yang baik, dan yang selanjutnya saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Jadi kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, mana kompetensi yang akan Bu Eka terapkan? Yang akan saya terapkan, insya Allah saya akan menggunakan pertanyaan yang berbobot Ibu untuk menanyai coach saya pada hari ini, karena dengan pertanyaan yang berbobot itu akan bisa menggali potensi dari coach sendiri. Baik Bu Eka, semuanya telah saya catat. Berarti untuk mengetahui Bu Eka apa yang diterapkan dalam mengembangkan kompetensi coaching akan dilaksanakan catatan coaching ya Bu. Kebetulan hari ini saya sudah janjian Bu dengan coach saya untuk hari ini. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum Bu Ainia, bagaimana kabarnya Bu Ainia hari ini? Alhamdulillah hari ini saya sehat Bu Eka. Gimana kabarnya hari ini Bu Eka? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Mari kita berdoa ya Bu, semoga kita selalu diberikan kesehatan supaya bisa tetap membersamai anak-anak kita di sekolah. Amin. Oh iya Bu Ainia, kemarin itu Bu Ainia sepertinya ingin mengobrol dengan saya. Adakah yang ingin Ibu bicarakan dengan saya? Kebetulan hari ini saya free Bu. Iya Bu, maaf ya Bu mengganggu waktunya Bu Eka. Saya mau cerita nih Bu. Ada sesuatu yang ingin saya curhat Bu. Selama 2 tahun ini saya itu mengajar di kelas induk Bu Eka. Dan sebelumnya itu saya mengajar di kelas tinggi. Kalau boleh tahu Bu Ainia, dulu ngajar kelas berapa Bu Ainia? Saya dulu mengajar kelas 4 Bu. Nah di tahun pertama saya mengajar di kelas 3 ini, kebetulan saya mengajar di kelas 3. Nah saya itu merasa tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi dengan mereka. Begitupun pula anak-anak kelas 3 juga cepat lah menyesuaikan dengan saya. Nah setelah naik di kelas 4 pun mereka juga masih dekat dengan saya, masih sering cerita, padahal saya itu sudah bukan wali kelas yang aktif. Menarik sekali. Boleh dilanjutkan ceritanya Bu? Kok sepertinya ini menarik sekali. Namun di tahun kedua ini saya mengajar di kelas rendah, yaitu saya diamanai oleh kepala sekolah saya untuk mengajar di kelas. Nah, yang kita tahu lah di kelas rendah itu dari segi kemampuan, dari segi
persiapan belajar, dari cara belajar dan lain sebagainya memang berbeda dengan kelas sebelumnya. Dan terus di kelas 2 ini saya merasa sangat kesulitan, terutama dari faktor emosi yang dulu saya dari kelas ini langsung kelas 2 harus menemukan kadar emosi yang harus lebih rendah lagi. Kalau kelas 2 kita menggunakan nada yang lebih tinggi, mungkin anak-anak akan tahu. Jadi yang saya tangkap itu Bu Ainia itu harus lebih meredam emosi, ya, karena berhadapan dengan anak-anak kelas 2 itu anak-anaknya itu masih kecil seperti itu ya Bu, harus lebih bersabar lagi seperti itu Bu Ainia. Seperti itu. Kemudian ketika saya mengajar kemarin, mereka itu lebih untuk mencuci aturan. Satu kan sudah lancar menulis, membaca dan begitu. Dan materi yang saya sampaikan lebih mudah untuk dipahami. Tapi di kelas 2 ini permasalahannya sebagian dari mereka itu belum bisa membaca, belum bisa menulis, belum bisa berhitung, seperti itu. Bila dibilang materi yang saya sampaikan itu lebih lambat begitu Eka. Kadang saya sudah mengajukan saya, tapi bisa tidak tercapai karena terkendala belum lancar membaca pagi, begitu sama menulis seperti itu. Jadi yang saya tangkap ini dari cerita Bu Ainia tadi itu permasalahannya dulu Bu Ainia itu pernah ngajar di kelas atas ya, kelas 4, terus sekarang turun grade-nya jadi ngajar di kelas 2 seperti itu ya Bu ya? Iya betul. Nah, jadi sekarang itu Bu Ainia sepertinya itu merasa ada sedikit beban yang Bu Ainia rasakan karena mengajar di kelas 2 itu kebalikannya dari dulu yang dirasakan Bu Ainia pada saat ngajar di kelas 4 seperti itu ya Bu ya? Nah, dari perbincangan kita hari ini itu Bu, adakah tujuan yang ingin Ibu Ainia capai? Tujuan yang ingin saya capai, saya itu berharap saya bisa menemukan cara, menemukan solusi, menemukan strategi apalah yang bisa membuat anak-anak dalam lebih konsentrasi, yang belum lancar, cari skill yang menjadi lebih lancar. Kan sebelum mereka naik kelas itu minimal mereka itu belajar mereka dari persiapan apalagi memang dari soal anak itu harus butuh kelancaran cari skill. Iya baik Bu Ainia. Jadi seperti ini ya, dari permasalahan yang tadi sudah Ibu Ainia utarakan itu adakah kendala yang Bu Ainia hadapi selama ini seperti apa? Sebelum ini saya sudah berusaha untuk bagaimana caranya membuat mereka itu tertib saat pelajaran. Salah satu kendalanya menurut saya dari segi lingkungan, baik itu keluarga maupun tempat tinggal. Nah, sepertinya beberapa keluarga itu kurang begitu peduli terhadap anak-anak. Dan kerjasama wali yang belum bisa membimbing anak-anaknya untuk belajar dengan tertib. Dan mungkin juga dari faktor kesibukan mereka, saya pernah bertanya dan wali murid itu menjawab mereka tuh sibuk bekerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam karena mereka tuh lebihnya mereka itu pulang sampai malam itu langsung tidur lah. Ya, kendala itu yang mungkin selama ini saya Jadi kendalanya itu menurut saya kompleks ya Bu Ainia ya, banyak sekali itu dari tadi yang disebutkan oleh Bu Ainia. Nah Bu, dari kendala atau masalah yang disampaikan oleh Ibu Ainia, adakah harapan dari Bu Ainia untuk murid-murid Ibu Ainia di sekolah itu seperti apa? harapan saya anak-anak itu bisa bekerja di kelas, lebih konsentrasi, lebih fokus dengan apa yang saya ajarkan. Dan dengan mereka tertib, mereka konsentrasi, mereka fokus. Nah, walaupun belum bisa membaca, ketika saya diberi pertanyaan setidaknya itu mereka bisa menjawab walaupun dengan secara lisan dan mereka memperhatikan dan mereka fokus masyarakat mereka akan paham apa yang saya sampaikan. Ini sebetulnya mohon maaf Bu, saya mengutarakan pertanyaan seperti ini kepada Bu Ainia.
kira-kira Bu, kalau saya itu mempunyai skala 1 sampai dengan 10, Bu Ainia itu kira-kira pada saat ini kondisinya itu ada di skala berapa Bu? Kalau saya dari skala 1 sampai 10 berada di skala 5, karena saya merasa sudah semaksimal mungkin membuat mereka itu lebih disiplin, lebih konsentrasi, lebih banyak belajar dan tapi selama kurang lebih 3 sampai 4 bulan ini pembelajaran yang saya berikan itu baru sekitar 35% yang berjalan sesuai apa yang saya katakan. Seperti itu ya Bu Ainia. Semoga dengan adanya percakapan ini bisa membuat Bu Ainia itu merasa lebih baik seperti itu nggih Bu. Jadi kalau sudah berbincang-bincang seperti ini, saya mau menanyakan skala yang ingin ditingkatkan oleh Bu Ainia itu kira-kira kalau tadi kan 5 ya Bu, ini nanti kalau ada perbaikan-perbaikan itu kiranya Bu Ainia itu kepengen sampai level berapa Bu? Kalau saya itu berharap di skala 8. Oh iya bagus, di skala 8 oke, yang diinginkan Bu Ainia. Kira-kira apa yang ingin Ibu Ainia lakukan untuk bisa mencapai level tadi yang Ibu bilang tadi levelnya 8 seperti itu? Mungkin saya akan terus berusaha membimbing, mengingatkan dan memotivasi mereka agar selalu bersikap positif. Salah satunya saya akan membuat keyakinan keras dulu yang dimana saya sudah dapatkan di CGP ini. Iya baik. Lalu kita juga sudah berusaha mengelompokkan siswa berdasarkan kesiapan belajar mereka. Berarti sudah ada upaya yang ingin dilakukan ya Bu ya. Lalu sekarang yang mau saya tanyakan Bu, rencana mana ini yang menjadi prioritas Bu Ainia untuk bisa segera dilakukan dalam waktu dekat ini Bu? Sepertinya semua rencana sudah saya mulai lakukan dalam waktu dekat ini, akan tetapi mungkin belum maksimal saja. Ini maksudnya belum maksimal itu seperti apa? Atau sampai saat ini menurut Bu Ainia itu jika dipresentasikan ini kok tadi bilangnya itu belum maksimal, itu kira-kira berapa persen Mbak? Dengan beberapa yang sudah saya mulai lakukan, kira-kira sudah sekitar 35 sampai 45% lah. Ya berarti hampir separuh ini ya Bu ya. Jadi seperti ini, supaya komitmen Bu Ainia itu dapat dilakukan dengan baik ini, kira-kira adakah yang membantu dalam proses Bu Ainia ini untuk tetap bisa menjalankan komitmennya? Sepertinya saya mulai dari diri saya sendiri, terus juga dari saya, mungkin juga rekan sejawat yang mana rekan sejawat itu untuk ikut memonitor kegiatan sampai akhir saya yang sudah saya rencanakan. Baik-baik. Nah tadi Bu Ainia sudah menyampaikan masalahnya, kendalanya apa, juga harapannya seperti apa, ada pula rencana yang ingin dilakukan. Nah kira-kira setelah ngobrol-ngobrol seperti ini tadi panjang lebar yang diceritakan, kira-kira bagaimana perasaan Bu Ainia sekarang ini? Alhamdulillah lega sekali karena saya bahagia karena saya bisa menemukan solusi, juga bisa menemukan langkah yang akan saya jalani dan akhirnya mereka sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan hadap saya. Alhamdulillah ya Ibu Ainia, saya juga merasa lega kalau Bu Ainia itu merasa lega. Jadi mungkin dulu ketika Bu Ainia itu mempunyai masalah dipendam sendiri, sekarang bisa berbincang-bincang dan alhamdulillahnya Bu Ainia itu bisa menceritakan apa yang Bu Ainia dulu pendam sendiri seperti itu, dan sekarang bisa menemukan solusi seperti itu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Bu Ainia. Dari perbincangan kita tadi Bu, kira-kira ada kesimpulan yang dapat Bu Ainia dapatkan dari kita ngobrol-ngobrol ini tadi? Kesimpulannya yang dapat saya dapatkan dari kita ngobrol-ngobrol ini Bu, saya tuh dapat menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Dan masalah tetap saya yang mungkin masih kurang konsentrasi, kurang fokus terhadap pembelajaran seperti itu. Mungkin saya akan berjuang untuk
Baik Bu Ainia, mungkin ada lagi yang mau disampaikan kepada saya, cerita apa? Mungkin kita bertemu ini Bu Ainia. Sambil ngopi-ngopi ya, Bu, ya. Betul betul sekali. Mungkin saya rasa cukup untuk kita. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Baik Bu Ainia, semoga Bu Ainia dapat mengambil manfaat dari perbincangan kita tadi itu, dan semoga saya juga berharap semuanya dapat berjalan lancar, dan Bu Ainia juga semoga selalu sehat, tetap semangat membersamai anak-anak. Itu nih Bu. Oke, lain juga terima kasih waktunya Bu Eka. Oke. Sama-sama Bu Ainia, kebetulan sedang ada acara, saya mohon izin pamit dulu ya Bu ya. Terima kasih Bu Eka. Assalamualaikum Bu. Bu Eka, bagaimana keadaannya? Sudah kan selesai kan melakukan proses coachingnya? Alhamdulillah sudah selesai Bu Yul, dan alhamdulillah tadi juga sudah berjalan dengan lancar. Sekarang bagaimana perasaannya setelah melakukan proses coaching tadi, Bu Eka? Alhamdulillah lega rasanya ketika dalam proses coaching, coach saya juga merasa lega seperti itu, bisa membantu teman saya untuk menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri coaching, seperti itu Bu Yul. Alhamdulillah lega ya Bu. Terus Oke. kira-kira apa lagi yang bisa Bu Eka sampaikan? Tadi saya sudah melakukan proses coaching Bu dengan coach saya, dan bisa dengan menggunakan pendekatan Tirta, dan saya juga senang bisa melakukan hal itu, bisa menerapkannya tadi pada coach saya Bu. Oke Bu Eka, saya tadi sudah melihat dan mengamati Bu Eka melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab. Semua sudah Bu Eka terapkan tadi. Oke, terima kasih Bu Yul, sudah membantu saya dalam mengamati saya tadi dalam proses coaching bersama dengan coach saya. Itu tentunya akan membantu saya ke depannya untuk lebih baik lagi dalam proses coaching ini. Oke, begini Bu Eka, kira-kira kompetensi coaching yang mana lagi yang ingin Bu Eka kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu, seperti itu, karena tadi merasa saya ada yang kurang, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot seperti itu akan mampu menggali lebih dalam potensi coach itu untuk menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Begitu, oh ya Bu Eka, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya. Ya, terima kasih Ibu Yul sudah menjadi pengamat saya dalam proses coaching ini, dan juga terima kasih atas masukan dari Ibu Yul, itu tentu akan sangat membantu saya. Ada lagi Bu Eka yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu Yul. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi kita ini. Dan terima kasih sudah memberi kesempatan saya untuk menjadi pengamat hari ini. Iya, terima kasih kembali Bu Yul. Selamat siang Bu Yul. Selamat siang Bu Enia. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini sehat Bu. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Bu Yul. Iya betul sekali Bu Enia. Rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya yaitu Bu Eka. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang beliau hadapi, begitu Bu. Oh begitu. Baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan seperti itu. Oke, dengan senang hati Bu Enia. Karena itu
akan membuat saya dalam mengembangkan kemampuan saya akan bermanfaat dalam mengembangkan kemampuan saya. Sebelum dimulai coaching, kita akan mendiskusikan dulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk memulai proses coachingnya Bu Yul. Oke, siap Bu Ania. Kira-kira bagaimana ya Bu? Jadi gini Bu, coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian. Nah, jadi nanti saya akan menilai berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum. Yaitu yang saya nilai tentang kemitraannya, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, seperti itu Bu. Oh, begitu ya Bu. Iya Bu, lah kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bu Yul sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu Yul berkenan? Iya Bu, begini, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Itu Bu Ania. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat begitu ya Bu. Ya. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Bu Yulaika? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot begitu Bu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi yang sudah yang akan Ibu Yul lakukan, seperti itu nih Bu. Iya ya Bu. Terus untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa? Yang saya inginkan seperti ini, saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah beliau. Terang tuh dipotong. Dipotong. Jadi saya bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah beliau, masalah yang dihadapi beliau, dengan cara menggali potensi yang dimiliki oleh Bu Eka sendiri, begitu Bu. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silahkan melakukan coaching. Untuk melakukan coaching, saya harap Bu Yul tetap semangat untuk melakukan kegiatan coaching tersebut. Iya Bu, insya Allah tetap semangat. Semangat. Assalamualaikum Bu Eka. Bagaimana kabarnya? Kenapa yang harusnya apa-apa? Iya. Assalamualaikum Bu Eka. Bagaimana kabarnya Bu Eka? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu Yul, saya sehat. Bagaimana dengan Bu Yul? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya Bu Eka. Amin. Supaya kita bisa terus mendampingi anak-anak kita di sekolah. Iya, amin Bu Yul. Semoga ya. Bu Eka, kemarin kan Bu Eka bilang ada yang ingin didiskusikan dengan saya ya. Iya, jadi begini Bu Yul. Saya itu akhir-akhir ini itu sedikit mempunyai masalah Bu Yul, karena saya merasa murid saya di kelas 5 ini kurang sopan Bu, dan terkesan kurang menghargai saya sebagai wali kelas dan juga bapak ibu guru yang lain. Ketika saya menanyakan hal itu kepada anak-anak, mereka menganggap bahwa saya itu seperti temannya sendiri, karena pada dasarnya dulu waktu mereka masih di kelas bawah itu saya memposisikan diri saya itu sebagai posisi kontrol, sebagai teman, supaya anak-anak itu lebih nyaman dengan saya. Tetapi pada tahun sekarang ini ketika anak-anak itu sudah besar, itu malah menjadi bumerang bagi saya, seperti itu Bu. Jadi Bu Eka itu memposisikan diri Bu Eka sebagai teman untuk murid Bu Eka di kelas 5. Iya, gitu betul, ya Bu. Jadi seperti itu Bu Yul. Nah, dengan memposisikan diri sebagai teman, posisi kontrolnya sebagai teman, begitu ya, malah menjadikan anak-anak itu egois, Betul kurang sekali. sopan,
kurang menghargai Bu Eka sebagai wali kelasnya, karena mereka menganggap Bu Eka itu seperti temannya sendiri, begitu ya? Iya betul Bu Yul. Jadi memang seperti itu. Mereka itu seperti tidak ada rasa hormatnya seperti itu. Jadi tidak ada rasa canggungnya, begitu, Betul. atau rasa hormatnya. Biasanya kan murid ada rasa seperti itu, Iya, nggih. betul, Kalau nggih. terhadap gurunya itu rasa canggung, menghormati, agak sedikit rikuh gitu, nggih. Nah sekarang kita sudah ngobrol nih. Menurut Bu Eka, tujuan kita mengobrol sore hari ini apa, Bu Eka? Jadi Bu Yul, ini waktunya kosong kan? Kosong. Iya, sebetulnya saya itu sudah dari kemarin ingin bercerita dengan Bu Yul, dan saya itu sebetulnya ngobrol-ngobrol seperti ini tuh ingin menemukan solusi Bu dari masalah-masalah saya yang saya hadapi kemarin-kemarin itu. Seperti kok anak-anak ini kok kelihatannya itu kok malah semakin hari malah semakin tidak sopan. Nah itu solusinya itu seperti apa, itu tujuan saya pengen ketemu dengan Bu Yul seperti itu. Oke, begitu ya Bu. Berarti Bu Eka ingin mendapat cara atau solusi supaya murid-murid Bu Eka itu sekarang lebih menghargai, lebih sopan, meskipun posisi kontra yang Bu Eka pakai itu sebagai teman, begitu ya Bu Eka? Betul sekali Bu. Jadi saya itu ingin anak-anak itu bisa lebih hormat, lebih sopan, bukan hanya dengan saya tetapi juga dengan Bapak Ibu guru yang lain seperti itu. Kira-kira sejauh ini kendala apa yang dialami Bu Eka selama ini kurang bisa bersikap tegas terhadap murid-murid? Jadi seperti ini Bu, kendala ya. Iya, Dulu kendalanya. kan saya itu belum mengenal posisi kontrol ya Bu. Jadi setiap kali di sekolahan saya itu senang sekali dekat dengan anak-anak. Saya itu kepengen anak-anak itu merasa nyaman dengan saya. Jadi saya yang pertama itu memposisikan saya itu seperti teman mereka, seperti temannya supaya anak-anak itu nyaman. Tetapi pada akhirnya ketika saya ingin beralih posisi, karena menurut saya posisi manajer di dalam posisi kontrol itu adalah yang bagus, itu malah kendalanya itu ada di mental mereka Bu. Jadi anak-anak itu ketika saya bersikap tegas, anak-anak itu ada yang takut, ada yang merasa kok Bu Eka kok sekarang galak, terus kok tidak seperti biasanya, seperti itu Bu. Jadi justru mereka itu menganggap kalau Bu Eka tegas itu mereka menganggap Bu Eka itu kok sekarang jadi guru yang galak, gitu ya? Iya betul sekali. Jadi ketika saya tegas, malah saya itu merasa mental mereka itu yang kena. Jadi kayak saya agak tegas sedikit, oh mereka itu ada yang nangis. Malah kadang ada yang laporan besoknya nggak mau berangkat ke sekolah seperti itu. Jadi malah itu menurut saya itu malah menimbulkan masalah baru Bu, seperti itu. Kalau saya tegas takutnya anak-anak itu jadi takut, sedangkan saya itu kepengen bisa menggali kebutuhan peserta didik, salah satunya adalah menjalin kedekatan dengan anak-anak seperti Iya, itu. betul sekali Bu Eka. Berarti kendala yang Bu Eka hadapi selama ini begitu gitu, karena mental mereka belum kuat. Betul. Kemudian Masih anak SD ya Bu ya? iya, jika ditegasi, dikerasi sedikit, mereka langsung nangis begitu nggih, karena masih kecil. Besok terus tidak mau sekolah, begitu ya. Kalau sampai anak tidak mau sekolah itu kan masalah baru nih Bu, masalah baru lagi yang terjadi. Jadi saya tidak kepingin seperti itu. Nah dari kendala atau masalah yang disampaikan Bu Eka tadi, kira-kira harapan Bu Eka untuk murid-murid Bu Eka itu seperti apa? Jadi harapan saya untuk anak-anak itu supaya anak-anak itu lebih disiplin, lebih tertib, mereka itu mempunyai rasa hormat seperti tadi yang saya katakan, bukan hanya dengan saya sebagai wali kelasnya, karena tadi mereka itu menganggap Bu Eka kok seperti teman kok sekarang berubah, tapi juga kok bisa menghargai dengan temannya, dengan Bapak Ibu guru bisa hormat seperti itu, lebih sopan Begitu deh. Kemudian kira-kira dari kondisi sekarang ini, jika Bu Eka dapat menilai dinilai dari skala 1 sampai 10, kira-kira Bu Eka menilai diri Bu Eka sendiri itu berada di skala berapa, Bu Eka? Menurut saya Bu, Iya. posisi saya saat ini saya menempatkannya pada skala 6 Bu, karena saya merasa bahwa apa yang saya lakukan itu
belum optimal dalam membimbing anak-anak di sekolahan juga di kelas, karena saya merasa kok karakternya anak-anak itu kok malah berubah ya. Nah terus hal lain yang juga saya merasa bahwa saya ada di level itu karena saya juga belum konsisten ini Bu, memposisikan diri saya itu sebagai manajer seperti itu nih, posisi kontrol manajer seperti itu. Iya. Tapi Bu Eka tadi belum konsisten tapi ingin ke arah konsisten itu betul, nggih. iya. Pada posisi kontrol manager begitu nggih. Iya. Sejauh ini Mm-mm. apa yang sudah Bu Eka lakukan untuk mencapai level yang lebih tinggi? Level berapa yang ingin Bu Eka capai agar murid-murid Bu Eka lebih menghargai Bu Eka? Kalau saya ya Bu, berharapnya itu bisa sampai ke level 8 lah, ada peningkatan seperti itu Gitu. Nggih. Kira-kira apa yang bisa Bu Eka lakukan untuk mencapai level itu? Saya akan terus berusaha membimbing murid saya karena itu memang tugas saya Bu. Iya, Saya betul. juga akan menjadi teladan bagi mereka untuk mereka itu bisa bersikap menghormati, bisa bersikap sopan terhadap sesamanya, mengingatkan kembali anak-anak untuk memotivasi anak-anak itu supaya bersikap positif. Nah, salah satunya adalah membuat keyakinan kelas ini Bu Yul, karena kan di awal-awal itu kita sudah membuat kesepakatan kelas, nah itu supaya bisa disepakati oleh anak-anak bersama saya juga. Selain itu juga saya ingin konsisten Bu, sebagai posisi kontrol diri saya itu sebagai manajer, supaya saya itu juga bisa menerapkan sesuatu yang baik kepada anak-anak. Selain itu juga saya juga akan berkolaborasi dengan orang tua supaya ketika saya mengajarkan hal yang positif di sekolah itu di rumah juga ditindaklanjuti oleh orang tua. Itu salah satu tujuan saya ingin berkolaborasi dengan orang tua seperti itu. Oke, luar biasa sekali Bu Eka. Jadi tadi rencana Bu Eka akan membuat keyakinan kelas, lalu merubah posisi kontrol guru, menerapkan segitiga restitusi, lalu berkolaborasi dengan wali murid. Kemudian rencana yang mana yang akan segera Bu Eka lakukan dalam waktu dekat ini? Yang akan saya lakukan ya Bu, paling dekat sepertinya saya akan melaksanakan posisi kontrol saya sebagai manajer, karena itu kaitannya dengan tugas saya sehari-hari di kelas nih. Saya akan konsisten memposisikan itu. Oke, kira-kira mulai kapan Bu itu akan dilaksanakan? Setelah saya berbincang dengan beliau, insya Allah bisa saya lakukan. Luar biasa. Kemudian kira-kira siapa yang akan mengawasi Bu Eka agar Bu Eka selalu bisa konsisten dalam rencana tersebut? Semua warga kelas Bu, saya dengan murid saya, terus yang akan bisa menjaga komitmen dan juga konsisten saya itu seperti itu, juga ada keyakinan kelas itu yang akan selalu menjadi pegangan kita seperti itu. Oke, tadi Bu Eka sudah menyampaikan masalahnya apa, kendalanya apa, lalu harapannya apa, rencana yang akan dilakukan juga apa. Kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol nih Bu, bagaimana perasaan Bu Eka? Alhamdulillah lega Bu, karena beban saya sedikit terangkat dengan bercerita dengan Bu Yul. Saya juga bisa menemukan solusi nih tadi dengan berbincang-bincang dengan Bu Yul, dan alhamdulillah Bu Yul juga hari ini ada waktu untuk sekedar ngobrol dengan saya, tetapi itu sangat bermanfaat sekali. Iya Bu, untuk saya Bu. Alhamdulillah lega ya Bu pastinya ya. Betul sekali. Sudah menemukan solusi dari permasalahan yang mungkin selama ini Bu Eka pendam sendiri. Iya, kalau mungkin tidak ada teman cerita seperti itu Bu. Sebenarnya solusi tersebut sudah terpikirkan, tapi butuh penguatan, butuh teman begitu ya Bu. Betul sekali ya Bu. Kesimpulan. Ini kan terima kasih dulu. Kesimpulan loh. Kan terima kasih dulu sama-sama Bu Eka. Oh iya, mendengar orang bisa mbak, belum pernah kok mbak. Ayo. Ayo, kenapa mikro? Terima kasih kan belum tadi. Terus aku ya. Oh, sama tadi aku. Iya. Iya. Aku sak ngono mesti pas ketemu sama-sama wis tak ngono.
Iya Bu Yul, terima kasih atas waktunya dari Bu Yul yang telah menyempatkan waktunya untuk dapat saya ajak mengobrol ini Bu. Dan saya ini terima kasih sekali pokoknya. Iya Bu, sama-sama Bu Eka. Semoga selanjutnya murid-murid Bu Eka menjadi lebih menghargai guru-gurunya, Amin. Iya. lebih sopan dan Amin, hormat Bu. pada wali kelasnya, begitu ya Bu Eka. Amin. Oke, betul sekali Bu Yul. Itu yang saya harapkan Bu Yul. Iya. Kemudian kira-kira dari pembicaraan tadi, Mm-mm. kesimpulan apa yang dapat Bu Eka dapatkan dari kita ngobrol-ngobrol tadi Bu Eka? Yang saya dapatkan banyak Bu Yul, dengan ngobrol dengan Bu Yul itu saya bisa menemukan solusi nih, karena tadi saya cerita panjang lebar, Bu Yul menanggapi, dan tentunya dari tanggapan tersebut saya kok ternyata itu saya harus seperti ini, seperti saya itu mendapatkan solusi sendiri dari masalah yang saya hadapi sendiri. Iya, Itu betul. sepertinya banyak manfaatnya seperti itu Bu. Saya juga ingin tadi yang ditegaskan oleh Bu Yul yang akan saya lakukan itu, saya akan memposisikan diri saya konsisten sebagai posisi control manager. Itu yang mungkin menjadi solusi yang terbaik dari segala masalah yang tadi saya ungkapkan ke Bu Yul. Oke, luar biasa sekali Bu Eka. Bu Eka sudah bisa mengetahui masalah Bu Eka, kemudian Bu Eka sudah bisa mencari solusinya sendiri, seperti itu. Mungkin ada lagi yang akan Bu Eka sampaikan pada saya Bu hari ini? Sepertinya sudah cukup Bu. Itu yang akhir-akhir ini menjadi beban bagi saya, tapi alhamdulillah sudah terselesaikan dengan kita ngobrol-ngobrol seperti ini Bu. Oke, begitu ya Bu. Semoga Bu Eka dapat mengambil manfaat dari pembicaraan kita kali ini, dan Amin. saya juga bisa mengambil manfaat dari kita ngobrol-ngobrol ini. Amin. Pokoknya terima kasih loh Bu Yul sudah menyempatkan ini. Ini sangat bermanfaat sekali bagi saya. Sama-sama Bu Eka. Iya, terima kasih Bu. Sama. Yang dengan kena arep pamit ya, yang ini pamit ning kelas aku curhat. Ayo Mbak. Oh iya, ini langsung senti. Kadek ke sisa ya. Aku ya tak ndeloki video kono sing kurang-kurang banget. Aja Mbak dicek videoan. Soalnya Mbak sapa nganu ki ora dihapus ngono ki lho. Aku iki ketika salah dihapus wae. Kadeke kan mung video tertentu tok ngono lho. Iya. Sik urung. 1 2. Iki mau ndak di stop? Langsung iki lho. Urung. Gimana Bu prosesnya tadi saat Bu Yul sama Bu Eka melakukan coaching? Apa yang Bu Yul rasakan setelah melakukan proses coaching tersebut? Alhamdulillah sekali Bu Ainia, saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalah yang beliau hadapi dengan cara menggali potensi yang sudah ada pada diri beliau. Terus apa lagi Bu Yul yang sudah Bu Yul dapatkan dari coaching tadi? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan alur tirta ya Bu Ania, Ya. dan saya senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah ya Bu Yul, saya tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Nah, saya melihatnya sudah bagus sekali dan lengkap. Nah, mulai dari tujuannya, identifikasinya, terus maupun tanggung jawabnya, semua sudah Ibu terapkan tadi, seperti itu. Iya Bu Ania, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching selanjutnya. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya.
Oh gitu ya Bu. Terus secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik begitu ya Bu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching tersebut. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Sepertinya untuk hari ini sudah cukup. Oh iya, kalau tidak ada lagi kita cukupkan diskusi hari ini. Terima kasih atas waktunya ya Bu Yu ya. Iya, sama-sama Bu Ania. Saya juga terima kasih sudah diamati dan diberi masukan. Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Nia. Bu Eka. Selamat sore. Bu Eka ya. Iya. Bu Nia, saya boleh minta waktunya sebentar. Saya ingin sedikit bercerita tentang masalah saya saat ini yang terjadi di kelas saya, Bu. Oke, siap Ibu Eka. Ada apa ini? Apa yang bisa saya bantu? Mohon maaf saya mengganggu waktunya sebentar ya, Bu. Oh, enggak, tidak apa-apa. Jadi gini, saya itu mau sedikit bercerita tentang masalah saya. Saya berpikir Bu Nia bisa membantu menyelesaikan masalah saya. Dengan senang hati Bu, saya kalau bisa membantu, insya Allah saya siap. Saya ingin mendapatkan solusi atau siapa tahu Bu Nia bisa membantu saya dalam memecahkan masalah yang saya hadapi saat ini, Bu. Gitu ya Bu. Kira-kira setelah kita adakan diskusi ini, nanti apa yang akan Ibu harapkan dari kita ngobrol ini? Saya mengharapkan bisa meningkatkan semangat siswa saya dalam mengerjakan tugas-tugas dan juga mengikuti pembelajaran saya. Ya, oke. Coba Bu Zul jelaskan masalahnya apa yang sekarang Ibu Zul rasakan. Siapa tahu saya bisa membantu memberikan solusi tentang masalah yang Ibu hadapi. Jadi begini Bu Nia, akhir-akhir ini ada beberapa siswa saya yang malas mengerjakan tugas yang saya berikan, dan siswa saya itu sering terlambat dalam mengumpulkan tugas yang saya berikan. Seperti itu Bu Nia. Apa keterlambatan ya mengumpulkan tugas itu terjadi pada seluruh siswa? Jadi begini Bu, itu tidak terjadi pada seluruh siswa. Yang terlambat mengumpulkan tugas ini hanya terjadi di beberapa mata pelajaran tertentu saja Bu. Salah satunya yaitu pembelajaran saya, yaitu pendidikan agama Islam. Begitu Bu Nia. Ya. Kenapa kira-kira kok bisa seperti itu ya Bu? Kira-kira kenapa gitu? Jadi begini Bu, anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran saya. Banyak anak-anak yang diam saja dan kurang aktif dalam memperhatikan saat pembelajaran yang saya berikan. Seperti itu. Oh begitu ya Bu Zul. Jadi kira-kira bagaimana cara mengajar Ibu Zul selama ini gitu? Begini Bu, waktu itu anak-anak saya suruh membuka buku pelajaran dan saya hanya menerangkan di depan kelas. Kemudian saya ajak anak-anak itu untuk melakukan tanya jawab. Jadi pembelajaran saya yang saya lakukan itu hanya monoton seperti itu Bu, hanya dengan metode ceramah, kemudian tanya jawab seperti itu. Lalu respon anak-anak setelah Ibu tadi responnya anak-anak, bagaimana Ibu dengan langkah-langkah pembelajaran seperti apa yang akan Ibu Zul lakukan seperti itu? Ya, jadi dengan pembelajaran seperti itu tadi, anak-anak yang merespon itu hanya sedikit, yaitu hanya dengan tanya jawab seperti itu Bu. Jadi seperti itu permasalahan yang Ibu Zul hadapi. Anak-anak tidak aktif saat pembelajaran dan akhirnya banyak anak-anak yang terlambat mengumpulkan tugas gitu. Iya betul sekali Bu Niha. Terus kemudian kira-kira bagaimana ya Bu solusinya? Nah sekarang Bu Zul sudah tahu permasalahannya. Lalu upaya apa yang Bu Zul lakukan saat ini untuk mengubah cara mengajar Bu Zul seperti itu? Jadi selama ini yang sudah saya lakukan baru
sebatas yang pertama saya mengingatkan waktu pengumpulan tugas. Waktu pengumpulan tugas itu saya ingatkan melalui WA grup kelas, dan saya merubah model pembelajaran saya saat ini Bu. Oh, jadi hasilnya masih tetap sama ya? Iya. Meskipun sudah diingatkan, nggih. Tadi Bu Zul sempat cerita pada saat pembelajaran Bu Zul menggunakan metode bercerita seperti itu ya? Iya. Dan tanya jawab, tetapi hanya beberapa siswa saja yang aktif merespon. Apakah Bu Zul sudah merefleksikan pembelajaran di kelas selama ini? Mungkin Bu Zul ingin melakukan sesuatu agar anak itu termotivasi seperti itu Bu Zul. Iya, gitu ya Bu ya. Kenapa ya saya tidak menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik begitu ya Bu? Sehingga saat pembelajaran anak-anak juga bersemangat dalam mengerjakan tugas. Coba Bu, nanti akan saya terapkan metode pembelajaran yang menarik gitu. Nah, mungkin upaya yang bagus itu Ibu Zul yang akan Ibu lakukan saat ini, dan langkah yang mungkin selama ini murid hanya diberikan dengan sesi tanya jawab dan bercerita saja, sehingga anak itu kurang menarik seperti itu dalam menyampaikan materinya itu. Iya Bu, mungkin saat ini metode yang saya terapkan belum berpihak pada murid, dan media pembelajaran yang saya pakai memang membosankan, sehingga berpengaruh juga terhadap antusias siswa dalam mengikuti pembelajaran begitu kira-kira ya. Benar Ibu. Jadi apa ini yang akan Bu Zul lakukan ke depannya setelah Ibu ngobrol sama saya ini? Begini Bu, saya akan merefleksikan pembelajaran saya yang selama ini saya lakukan. Jadi mungkin saya akan mengajak teman sejawat untuk mengobservasi atau mengevaluasi saya ketika pembelajaran saya sedang berlangsung, dan saya juga akan menggunakan alternatif yang menarik, dan juga melakukan model pembelajaran dengan beberapa metode dan media pembelajaran agar siswa aktif dan antusias dalam mengikuti pembelajaran saya. Nah, benar sekali itu Bu Zul, itu langkah-langkah yang bagus sekali. Bu Zul ambil sudah tepat sekali. Saya setuju sekali dengan ide Bu Zul yang akan Ibu Zul lakukan seperti itu. Syukur ya Bu, syukurlah sekarang saya sudah menjadi lega Bu Niha. Saya sudah menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi. Nah, selanjutnya yang saya ingin tanyakan Bu Zul, komitmen apa setelah kita ngobrol bincang-bincang seperti ini? Komitmen apakah yang akan Bu Zul lakukan ke depannya? Komitmen saya yang akan saya lakukan ke depannya, diantaranya saya akan berusaha melakukan pembelajaran yang menarik, dan saya akan menggunakan berbagai macam metode pembelajaran yang bervariasi untuk meningkatkan antusias anak dalam mengikuti pembelajaran, dan tugas-tugas dapat diselesaikan dengan tepat waktu seperti itu. Keren sekali Bu Zul ya, bagus sekali. Semoga dapat melakukan dengan baik, dan semoga kita menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita. Terima kasih Bu Niha. Iya, sama-sama Bu Zul. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang seperti ini? Saya sekarang merasa lebih lega karena sudah bisa bercerita dengan Bu Niha, sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, dan saya akan lebih bersemangat untuk belajar bersama anak. Syukur, alhamdulillah ya Bu. Apakah selain masalah ini tadi ada yang ingin dibicarakan lagi Bu Zul? Untuk sementara ini belum ada Bu, mungkin lain kali jika ada permasalahan saya akan menghubungi Bu Niha lagi, dan kita bisa menjadwalkan waktu bersama-sama. Terima kasih Bu Niha atas sharing-sharingnya hari ini. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Zul. Mudah-mudahan kedepannya nanti dalam pembelajaran lebih baik lagi, dan nanti bisa kita berbincang-bincang lagi. Saya tunggu untuk hasilnya Bu Zul. Mudah-mudahan ada untuk anak-anak dalam pembelajaran ada tambah lebih baik lagi ke depannya, dan saya tunggu kabar baiknya. Mudah-mudahan di hari berikutnya nanti kita bisa berjumpa lagi, bisa ngobrol bareng lagi. Seperti itu. Untuk kali ini cukup sekian ya Bu. Saya izin kelas dulu. Terima kasih. Sama-sama Bu Zul. Semangat. Semangat.